lurus. Penghormatan kepada komandan upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan paling kanan. Seluruhnya kepada komandan upacara, hormat. Gerak. Penghormatan kepada inspektur upacara. Kepada inspektur upacara, hormat. Gerak. Lapor, upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, 17 Agustus 2022, siap dimulai. Siap laksanakan. Langkah tidak maju. Jalan. Tiga langkah ke depan. Jalan. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Dua langkah ke depan. Jalan. Laksanakan.
kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillahilladzi a'tal Indonesiyin fadilatan wa istiqlalan fa'awjabahum lahu syukran wa dhikra. Wassalatu wassalamu ala al-Mustafa Sayyidina Muhammadin khairul wara Fatih Makkah wa muftiril Islam wa ala alihi wa ashabihi saliki sunnati ala dalam, amma ba'd. Pak Madrasah 3 Nokoya beserta seluruh pimpinan, para guru yang saya muliakan, serta seluruh adik-adik siswi-siswi Madrasah 3 Nokoya yang saya banggakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini
kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan dan semangat untuk belajar, lebih-lebih merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Semoga kemerdekaan ini menjadi momentum bagi kita semua untuk terus menjayakan bangsa Indonesia, lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Para siswi, para guru, para pengasuh, ibu nyai yang saya hormati, juga para kiai yang saya hormati. Bagi saya sekolah ini selalu membanggakan. Seperti saya mengatakan aura yang berbeda di sini, aura yang khas, seperti rasanya sekolah di novel-novel. Bagaimana cukup menyentuh perasaan, bukan karena semuanya di sini hampir semuanya kawan, tetapi sekolah ini betul-betul bagi saya di antara sekolah-sekolah di Pondok Pesantren Nokoin itu cukup memiliki kekhasan dan karakter yang terus dihidupkan, perlu dihidupkan dan bias. Ini tidak akan sia-sia bila melihat para pengasuh di sini dan putra-putri mereka sangat potensial untuk memberikan kontribusi mendidik para adik-adik sekalian, para siswi untuk lebih maju. Terutama saya rasakan di sini literasi kebahasaan, literasi lingkungan, literasi kemanusiaan, yang itu semuanya bisa meluruskan pola pikir kita dan pola tingkah laku kita, dan menciptakan keindahan di lingkungan kita. Itu saya kira yang saya rasakan di sekolah ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan sekolah ini terus hidup dan berkembang dalam pendidikan yang sebenarnya, yang kembali kepada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, saya menggunakan sedikit teks ini untuk menyampaikan apa yang telah diminta oleh panitia kepada saya. Para guru dan siswi yang saya hormati, hal yang perlu terus disadari oleh kita, para guru, siswa, dan semua orang yang mengabdikan diri dalam menjalankan pendidikan di sekolah ini, di pesantren ini, adalah bahwa kita masing-masing adalah bagian tak terpisahkan dari keberadaan dan perjuangan Pondok Pesantren Al-Nokoin. Kita semua ini adalah pilar-pilar penegak pesantren dan sekolah ini juga, beserta seluruh muatan yang ada di dalamnya. Kitalah generasi yang terus menyemaikan nilai-nilai yang pernah hidup dan menghiasi pondok pesantren ini. Kalau bukan kita, lalu siapa lagi? Jadi teriakan siapa kita? Nah, itu perlu terus didengungkan di sini agar kita sadar bahwa kita adalah bagian dari sekolah ini, bagian dari madrasah ini, bagian dari pondok pesantren ini. Adik-adik sekalian, kala itu di tahun 1945 mengiringi proklamasi kemerdekaan Indonesia, Kiai Haji Muhammad Ilyas Syarqawi, tentunya sudah tahu semua ya, Kiai Ilyas, mudah-mudahan tahu semua, mudah-mudahan diperkenalkan, menuliskan syairnya yang masyhur dalam bahasa Arab. Nah, saya ketikkan potongan dari syairnya yang kira-kira terjemahannya begini. Mohon maaf ya ini kalau telah mohon koreksi. Ku persembahkan kepadamu ucapan selamat sentosa mengiringi kemerdekaan dan keberkahan ini.
Ku berharap ucapan ini terus bergema di setiap warsa dengan penuh gembira. Telah tiba janjimu, kemerdekaan itu memenuhi seluruh harapan. Sungguh telah kau lempuh keberuntungan dan indah berhias akhlak mulia. Di bulan Agustus, bangsa Indonesia berbahagia hati atas karunia Allah yang Maha Agung dan kasih-Nya, yaitu kemerdekaan kala itu. Semoga kedaulatan serta kemakmuran bagi bangsa Indonesia abadi hingga hari nanti. Ini sebagian petikan dari syair dan masih beberapa bait kelanjutannya. Dalam syair itu tersurat nilai dasar yang harus dipedomani oleh kaum santri. Antara lain, pengakuan bahwa kemerdekaan ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Indonesia. Dibuktikan walil Indonesiyin as-surur biyaumi Agustus farihil janan bima atahumul maula al-karim minal awqaf fi dzakal awan. Itu adalah petikan bahwa kemerdekaan ini baik kita kaum santri adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hasil perjuangan bangsa Indonesia semata. Nah, pernyataan ini juga termaktub dalam naskah Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah kita simak tadi. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur bangsa Indonesia dan seterusnya. Itu adalah pernyataan ekspresi keimanan yang harus terus dihidupkan dalam bingkai hati kaum santri. Jadi itu adalah hal yang mendasar yang harus ditanamkan dan terus dihidupkan dalam kalbu kita, keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan tawakal bahwa seluruh karunia, seluruh kejadian, peristiwa, baik itu peristiwa yang menggembirakan dan peristiwa yang tidak mengenakan, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan kepada tujuan yang lain, bukan kepada tujuan duniawi dan sebagainya. Maka bila keimanan telah tertanam jauh dalam kalbu, yang muncul kemudian adalah kekuatan batin yang mengaliri semangat lahiriah dalam mewujudkan keinginan, melenyapkan kemalasan dan keengganan yang sepertinya mengikat kita setiap hari demi cita dan masa depan yang cemerlang. Mari kita ambil teladan dari para sepuh pondok pesantren An-Noqoyah melawan kegetiran dalam perjuangan kemerdekaan sambil menuntut ilmu dan mengasuh santri dan pesantren di masa itu. Berikut ini petikan cerita dari yang saya dengar dulu dari almarhum Kiai Haji Mahfud Husaini. Tahu ya Kiai Mahfud Husaini? Beliau pengasuh sepuh di sini, pengasuh kedua setelah Kiai Haji Husain. Setelah Kiai Haji Husain ini Kiai Husain Muharram. Juga dari beberapa catatan pondok pesantren tentang peran almarhumin sesepuh An-Noqoyah di masa-masa penjajahan. Ini pernah ditulis di buku 1 Abad An-Noqoyah. Saya bacakan. Pada tahun 1942, Kiai Asim Ilyas bersama kakak beliau Kiai Muhammad Amir Ilyas. Kiai Asim Ilyas itu pengasuh dan pendiri di An-Noqoyah daerah Kebun Jeruk, tahu? Daerah kecamatan Bulu-Bulu ya. Terus juga Kiai Haji Amir Ilyas itu pengasuh di daerah Al-Amir sekarang di Tetui. Abahnya Kiai Haji Muhsin Amir, Kiai Nyai Hajah Muyassarah dan seterusnya. Ini harus tahu adik-adik. Nah, mereka dikirim mondok oleh ayah mereka, yaitu Kiai Haji Ilyas,
ke pesantren Tebu Ireng, Jombang. Di pesantren itu mereka berdua selain mengaji kepada Fadilatul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, juga bergabung dengan pasukan Hizbullah. Jadi mondok sambil bergabung dalam pasukan peperangan, ya. Di organisasi itulah mereka dilatih kemiliteran, bukan latih pramuka seperti Anda sekalian sekarang. Beberapa bulan berikutnya mereka dikirim ke pertempuran di daerah Sidoarjo. Jadi bukan dikirim ke Jambore, ya, dikirim ke pertempuran di Sidoarjo. Jadi mondok sambil bertempur, sambil berperang, walaupun hanya dengan senjata granat tangan. Nah, senjata granat tangan itu seperti jagung, ya, seperti jagung tapi tidak untuk dimakan. Jadi mereka bertempur selama 2 minggu. Tahun 1946 mereka pulang dan bergabung dengan pasukan Sabilillah yang dipimpin oleh Kiai Ilyas. Di sini dulu ada namanya Barisan Sabilillah. Itu adalah barisan pejuang, ya. Nah, terus kemudian pengaruh politik Jepang itu juga terasa di Anokoya. Ketika pemerintah Jepang mulai mengaktifkan kegiatan kemiliterannya, Kiai Khazin, putra Kiai Ilyas. Kiai Khazin ini abahnya Kiai Sabit, mertuanya Al-Mukarramah Nyai Hajam Maltufah. Kiai Khazin itu pendiri Madrasah Anokoya, mengikuti pendidikan kemiliteran peta. Tahu ya, peta di Jawa Barat. Jadi bukan pramuka lagi ini. Sepulang dari pendidikan itu, Kiai Khazin mengorganisir masyarakat guru-guru di Anokoya dalam sebuah unit kemiliteran bernama Jundullah. Jadi di sini banyak kelompok-kelompok barisan-barisan pejuang untuk melawan penjajahan Belanda. Beliau melatih mereka baris berbaris. Nah, seperti tadi itu, dan kegiatan kemiliteran lainnya. Di samping itu, pada saat pemerintah Jepang mengharuskan kepada setiap lembaga pendidikan untuk mengajarkan bahasa Jepang, ya, sekarang bahasa Mandarin sudah, maka di Madrasah Anokoya juga diajarkan bahasa Jepang di samping latihan baris berbaris. Ya, saya mendengar sendiri Kiai Mahfud itu pintar berbahasa Jepang, ya, bukan berbahasa Korea seperti sekarang. Bahasa Korea itu pintar semua bahasa Korea. Nah, berbahasa Jepang di madrasah Anokoya pada waktu itu. Kepala Madrasah Anokoya mengikuti latihan baris berbaris dan bahasa Jepang selama 3 bulan di Pamekasan yang diikuti oleh seluruh kepala SD dari seluruh Madura. Kepala sekolahnya ini baris berbaris, ya. Ki Muhammadnya harus pintar baris berbaris. Juga Ki Faizi harus pintar baris berbaris. Kehadiran Jepang di satu sisi meninggalkan keuntungan-keuntungan yang sangat memprihatinkan, yaitu kemiskinan dan kesengsaraan yang amat sangat, semata-mata karena memenuhi ambisi perang Jepang yang imperialistik. Nah, itu suasana dahulu di pesantren ini sudah ada pesantren, adik-adik sekalian. Tapi dalam masa penjajahan, dalam masa tekanan oleh penjajah yang saat itu lampu saja itu dahulu, sekarang sudah berpendar cahaya di sini semuanya. Nah, pasca proklamasi kemerdekaan 45, Belanda ingin memulai ambisinya menjajah Indonesia. Reaksi terhadap Belanda inilah yang kemudian dikenal sebagai Perang Kemerdekaan yang berakhir tahun 1949. Pada Perang Kemerdekaan, menurut cerita Pak Jelalin ini mbahnya, salah satu mbahnya di Pak Mai, Bu Muslimah, di sebelah MTS Putra. Kiai Ilyas membentuk organisasi Sabilillah di Anokoya, dan Pak Jelalin menjadi anggota bagian perlengkapannya. Menurut Kiai Mahfud, bahwa Sabilillah ini merupakan unit kemiliteran dari Masyumi cabang Sumeneb, sedangkan Kiai Ilyas waktu itu menjadi anggota Dewan Pertimbangan Masyumi cabang Sumeneb. Anggota Sabilillah di Anokoya adalah juga anggota Jundullah yang dipimpin oleh Kiai Khazin. Bahkan tentang organisasi kemiliteran, Kiai Khazin waktu itu juga menjadi wakil ketua Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia pimpinan Bung Tomo cabang Sumeneb, diketuai oleh Kiai Idris Jauhari
dan berpusat di Prenduan. Itu jauh hari ini almarhum pengasuh pondok pesantren mana? Alamin Prenduan. Ya. Ini kita bayangkan bahwa para kiai dahulu bukan apa namanya, bukan mengurusi hal-hal yang domestik itu rumah tangga ya, tapi mengurusi perjuangan, mengurusi perang, mengurusi perlawanan dengan Belanda. Tentunya kita bisa bayangkan bagaimana mereka di lapangan, di luar, di hutan-hutan dan lain sebagainya. Nah, ini semakin seru ya. Ketika Belanda masuk ke Madura tahun 1947, Sabillah mengadakan reformasi pengurus dan ketua Sabillah diserahkan kepada Kiai Abdullah Sajjad yang waktu itu baru menjadi kepala desa Guluk-Guluk. Anda tahu semua Kiai Abdullah Sajjad itu ayahnya Kiai Haji Ahmad Bashir Nyai Arifah. Di sini Nyai Haji Arifah almarhumah, beliau adalah pahlawan yang gugur pada agresi Belanda pertama. Sebagai ketua, beliau lebih berperan sebagai pengatur strategi perang di pesantren Nokoyah daripada turun ke pertempuran. Jadi bukan strategi pramuka ya. Sedangkan pimpinan di lapangan diserahkan kepada Kiai Khazin yang memimpin pasukan secara langsung pada pertempuran di desa Orai. Apa Orai ini? Jadi di Pemekasan para kiai dahulu bertempur juga bersama masyarakat. Didampingi oleh Kiai Asim Ilyas dan Kiai Ja'far. Kiai Ja'far ini mertuanya almarhum Kiai Ja'far adalah kakaknya Kiai Mahfud Husaini ya. Itu Kiai Mahfud sebagai ketua bagian penerangan Barisan Sabillah maupun di DPRI melakukan pengaturan di garis belakang mendampingi Kiai Ilyas. Ketika Belanda terus bergerak ke arah Sumeneb, tentara Sabillah terus melakukan perlawanan dengan memblokir jalan-jalan yang akan dilalui tank-tank Belanda. Pendudukan Belanda inilah yang kemudian menewaskan salah satu tokoh penting An-Nokoyah, yaitu Kiai Abdullah Sajjad. Kiai Abdullah Sajjad terkenal tegas dalam masalah agama dan selalu berusaha kuat untuk memajukannya. Untuk menahan Belanda itu, Kiai Khazin dan pasukannya membongkar jembatan sehingga pasukan Belanda sempat bertahan selama 3 bulan. Sementara di Guluk-Guluk setiap hari ribuan rakyat mendatangi Kiai Husain untuk memperoleh air kebalan tubuh. Nah, ini bisa dilihat kepada siapa sekarang? Apa kepada Kiai Habib? Yang jelas madu selalu tersedia kalau di situ. Sehingga merangsang mereka lebih berani untuk menghadapi musuh. Selain itu, beliau memimpin pembuatan ranjau-ranjau penahan bersama menantunya, yaitu Kiai Ahmad Khalid. Kiai Ahmad Khalid ini adalah kakeknya Kiai Faizi, mertuanya Nyai Wardah. Nah, Kiai Khalid itu bagaimana mereka berperan membuat ranjau. Kalau Kiai Faizi kan ranjau-ranjau cinta. Ini yang dulu ranjau beneran ini. Jadi mereka membuat ranjau-ranjau, tetapi Belanda yang membungkam sebagian besar pasukan dan peralatan beratnya dari Surabaya terlalu kuat dan berhasil menembus pertahanan, sehingga jam 6 pagi Kiai Khazin mengirim utusan ke An-Nokoyah untuk meminta peralatan untuk membakar tank-tank Belanda. 2 jam kemudian datang utusan lagi menyampaikan pesan bahwa Belanda berhasil menembus pertahanan dan keluarga pesantren diperintahkan untuk mengungsi. Nah, ini saat-saat gawat. Ini bukan serangan COVID ya. Jadi tidak ada pembelajaran daring dulu. Sehingga esok harinya sebelum matahari terbit, Kiai Ilyas bersama keluarganya dan anggota masyarakat meninggalkan pesantren menuju Dusun Perja. Dusun Perja itu di sana, di Berkas ya. Bukan Dusun Barca, Barcelona bukan. Di daerah pedalaman desa Guluk-Guluk. Sedangkan istri beliau ke Dusun Sumber Tongkel. Sumber Tongkel itu Betaal, pojok di sana. Kemudian sekitar pukul 7 pagi Kiai Abdullah Sajjad meninggalkan pesantren yang menuju Karduluk ditemani oleh beberapa santrinya. Pesantren dikosongkan selama lebih kurang
4 bulan. Nah, ini tidak ada daring ya, tidak ada pelajaran daring seperti kemarin. Jadi itu bagaimana kondisi di pesantren. Kalau kita mengalami seperti itu bagaimana adik-adik sekalian ini. Sedikit lagi, setelah sekitar 4 bulan di pengungsian, Ki Abdullah Sajjad menerima sepucuk surat yang diantar oleh Pak Muslimah ya di situ, di sebelahnya MTS Putra itu, yang menyatakan bahwa gulu-gulu sudah aman dan Kiai Sajjad dimohon kembali ke pesantren. Sebelumnya surat itu dikirim melalui Bapak M. Rasul, penghulu kewedanan gulu-gulu waktu itu, yang diterimanya dari pemerintah Sumeneb. Sebelum disampaikan ke Kiai Abdullah Sajjad, surat itu dimusyawarahkan terlebih dahulu bersama Kiai Ilyas dan juga Kiai Idris, dan beliau berdua menyetujuinya. Akhirnya Kiai Abdullah Sajjad pulang dan tiba di pesantren sore hari. Mendengar kedatangan beliau, maka banyak masyarakat yang berkunjung ke pesantren. Waktu itu setelah salat Maulid, Kiai Abdullah Sajjad sedang menemani tamu di musola. Tiba-tiba 9 orang tentara Belanda masuk dan menangkap beliau dan membawanya ke lapangan Kecamatan Gulu-Gulu. Disitulah Kiai Abdullah Sajjad ditembak di Kecamatan Gulu-Gulu, dan sekarang sudah ada prasastinya ya di situ ya. Nah, itu pelajaran bagi kita. Beliau gugur sebagai syuhada berdasarkan resolusi jihad Haji Hasyim Asy'ari, itu dimana dalam resolusi jihad itu beliau menyampaikan bahwa seluruh rakyat Indonesia, para kaum santri dan juga rakyat Indonesia, bahwa jihad melawan Belanda itu adalah fardu ain pada waktu itu. Nah, dari petikan kita itu kita bisa rasakan bagaimana beratnya menjadi santri dan hidup di pesantren pada masa penjajahan, di mana masa dan juga di masa revolusi kemerdekaan. Di tengah berbagai keterbatasan sarana serta kemiskinan yang mencekik, pesantren ini masih hidup dalam kerlip lampu minyak, menerangi permukaan lembaran kita para santri dalam pandangan mata yang terbatas, namun dengan jiwa yang luas. Pengabdiannya pada pesantren tanah air dan agama tidak hanya ditunjukkan dengan salat, mengaji, menyapu halaman, tetapi sampai mengantarkan nyawa ke medan laga pun dilakukan oleh para kiai bersama santri dan masyarakat pada waktu itu. Pedihnya peperangan hingga kapanpun tiada bandingnya, sebab nyawa menjadi taruhannya demi membela tanah air dan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aksi resolusi jihad pada 20 Oktober 1945 dimulai dari seruan Kiai Haji Hasyim Asy'ari kepada para santri dan ulama pondok pesantren dari berbagai penjuru Indonesia. Instruksi tersebut berisi seruan untuk membulatkan tekad dalam melakukan jihad membela tanah air. Kiai Hasyim Asy'ari menyebut aksi melawan penjajah hukumnya fardu ain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga bagi para syuhada. Jasadnya suci, bahkan pada hakikatnya mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berlimpah karunia. Oleh sebagian ulama, mereka dijadikan wasilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terkabulnya doa. Itulah sebagian narasi dalam surat Badar. Bi ahlil badri ya Allah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Nah, itu dijadikan apa? Wasilah ya, tawassul untuk mengabulkan doa-doa. Namun sepulang dari sebuah perangan besar, Rasulullah SAW bersabda yang bunyinya kira-kira demikian: kita baru pulang dari perangan besar, namun menghadapi perangan yang lebih besar lagi, yaitu perang melawan hawa nafsu. Perang melawan hawa nafsu. Nah, ini hawa nafsu selalu menyertai kita, ada di dalam diri kita. Bagi para pelajar,
dorongan hawa nafsu terbesar adalah menikmati hiburan dan bermalas-malasan sehingga enggan untuk belajar, beribadah, mengabdikan diri untuk kebaikan lingkungan dan sesama. Enggan karena apa? Karena didorong oleh dorongan nafsu untuk berenak-enak, bersantai. Pada hakikatnya para pelajar dan kita semua saat ini tengah berada di medan perang hebat yang tiada akhir, bagaikan 350 tahun penjajahan Belanda atau perang salib yang 6 abad itu. Namun perang kita saat ini sambil dilalui dengan tanpa terasa. Ada yang sambil ngobrol sampai lupa waktu, ada yang sambil makan cilok, makan cimol, ya, sampai sakit perut, atau chatting di media sosial. Nah, itu perangnya, bukan perang di medan perang tembak menembak atau mengadu pedang dan senjata, ya, tapi sambil makan cimol. Adik-adik ini ya, makan cimol. Tak terasanya begitu kita membangun jalan lurus menuju masa depan suram karena terhempas oleh kemalasan dan kebodohan. Dengan terus memompa keimanan dan ketakwaan yang membingkai aktivitas kita sehari-hari, maka kita akan merasa bahwa kita tengah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana kita mempersembahkan amal kita kepada keabadian, kepada yang Maha Suci. Maka dengan begitu, prestasi gemilang akan menyambut kita, kebahagiaan masa depan akan kita raih. Jadi adik-adik, kembali lagi bahwa semuanya yang kita lakukan ini adalah harus keluar dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita tanamkan. Oleh karena itu, mari kita hidupkan aktivitas di pesantren ini, mulai dari ibadah mengaji, ya, salat, mungkin puasa, dan belajar, menyapu, membersihkan halaman, kerja bakti dan lain sebagainya. Itu yang harus kita lakukan. Anda lakukan, belajar yang baik, bahasa, menghidupkan bahasa, agar sekolah ini menjadi sekolah yang yang indah dengan bahasanya, budaya dan tradisi hidup di sini. Nah, ini mari kita lakukan ini semua karena untuk keimanan untuk Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik sekalian, para ibu, para nyai, para kiai, dan juga para guru semuanya, demikian apa yang bisa saya sampaikan dalam peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-77 ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan menjadi pelajaran dan kebaikan pada kita semua. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala, selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta,
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Esa, pada saat ini kami seluruh bangsa Indonesia bertafakur memuji kebesaran-Mu atas nikmat kemerdekaan yang telah Engkau anugerahkan kepada bangsa kami yang telah genap berusia 77 tahun. Untuk itu terimalah doa dan rasa syukur kami ini dari bumi pertiwi Indonesia. Untuk itu ya Allah, dengan kekuasaan-Mu jua, berilah kemampuan kepada bangsa Indonesia untuk mampu mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Bijaksana, hindarkanlah bangsa dan negara kami dari fitnah dan mara bahaya. Jauhkanlah kami dari permusuhan dan perpecahan. Sadarkanlah kepada seluruh bangsa kami akan pentingnya persatuan dan persatuan. Kuatkanlah jiwa kami untuk tetap bersatu sebagai dasar para pahlawan. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak cucu kami manusia yang dapat membawa bangsa dan negara kami ke tingkat kemajuan dan keadilan yang kami cita-citakan, serta terciptanya masyarakat yang saling menghormati dan penuh kasih sayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami dan seluruh kesalahan kami, para pemimpin kami, para pahlawan kami, para syuhada yang telah berjuang merebut kemerdekaan dari penjajah. Terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dipersilakan meninggalkan tempat upacara. Penghormatan kepada komandan upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan paling kanan. Selanjutnya kepada komandan upacara hormat. Pemimpin pasukan membubarkan barisannya. Tanpa penghormatan, bubar barisan. Jalan. Terima kasih.